Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi, mahasiswa dari UT UPBJJ Bogor, dengan nomor induk mahasiswa 05111106993. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data. Oke, didapati tugasnya adalah di sini sudah terdapat topologi atau infrastruktur atau desain dari ERD atau Entity Relationship Diagram yang berisikan tugas mengenai input ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam PP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan mengerjakannya adalah menggunakan acuan dari praktikum buku panduan yang tersedia pada e-learning BMP MSIM 4206. Baik, dikarenakan di sini konteksnya adalah mengerjakan menggunakan exam PP, maka dari itu saya akan membuka terlebih dahulu exam PP-nya. Nah, exam PP-nya sudah terbuka, saya nyalakan untuk Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini adalah tugasnya pada bagian MySQL, maka saya akan membuka web UI dari MySQL-nya itu sendiri. Di sini kita masukkan admin. Nah, ini tadi adalah tugas atau DB yang telah saya buat, atau structure yang telah saya buat sebelumnya, yang saya sudah coba-coba ya. Oke, di sini kita buat new baja. Kita tulis database name-nya adalah tugas 2. Kita create. Oke, untuk database-nya sudah terbuat. Nah, ini database-nya kosong ya, belum ada table-table yang tersedia di sini. Maka dari itu kita coba buat untuk table-tablenya. Oke, balik lagi ke tugasnya di sini, berarti kita perlu membuat table sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 table yang perlu kita buat ya. Oke, mungkin yang pertama kita buat dari administrator terlebih dahulu. Create table administrator. Oke. ID admin int3 primary key auto increment untuk jaga percara untuk perlengkapannya nama admin cara Oke, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, mengapa di sini saya menambahkan atributnya ID admin yang kerjakan dengan admin. Ini merupakan rujukannya adalah di sini ya. Untuk administrator itu perlu atribut atau terdapat atribut ID admin waktu jaga nama admin. Setiap tabel nanti akan saya tambahkan atribut-atribut seperti itu. Atribut dalam konteks MySQL ini adalah sebuah kolom ya. Nah, ID admin ini akan berperan sebagai primary key. Apa itu primary key? Primary key itu adalah kolom yang berisi value yang tidak dapat duplikat. Ini berfungsi sebagai penamaan atau pelabelan ya, bisa dibilang. Misalkan ID admin 1, nah itu tidak mungkin duplikat karena memang role dari primary key adalah tidak boleh duplikat. Auto increment yang ada di sini merupakan keterangannya adalah tidak bisa berurut, sorry. Jadi auto increment itu berurut. Misalkan satu primary key-nya, maka dari itu ketika nanti ID admin terbuat satu value-nya, maka nanti ketika kita buat ID admin selanjutnya itu otomatis 2, 3 berurut. Nah, itu berurutnya dibuat oleh auto increment ini. Oke, ini kita sudah sesuai untuk sintaks dari MySQL-nya. Kita execute saja. Ctrl enter. Nah, oke, ini sudah terbuat ya di sini table administrator. Kita lakukan hal ini pada table-table selanjutnya. Oke, kita lanjut untuk table selanjutnya adalah dokter admin. Dokter dulu ya, dokter. Oke. Oh, sorry. Itu buat SQL, dokter admin. Lihat table dokter. Berisi dari saya cek dulu. Dokter, ini dokter, nomor HP, alamat dokter. Nama dokter menyimpan tanggal lahir, spesialis waktu kerja. Nah, kita coba tambahkan ya.
nama dokter, Arca, Dulu, Melahir, Bocor, 3, 16, spesialis, Bocor, 16, juga, kerja, nomor HP, Arca, 16, alamat Arca. Oke, sudah terbuat di sini untuk tabelnya ya. Untuk create table dokter, kita Ctrl A lalu enter. Setelah dokter, kita akan buat untuk pasien dokter. Create table pasien dokter. Jadi ini sebagai 2000. Pasien dokter. Oke, sudah sesuai untuk selanjutnya kita akan buat table pasien. Table pasien. Ini pasien minta keluar dari itu pasien laki-laki dan perempuan. Kita buat 2 opsi untuk pasien dan jenis kelaminnya. Pasien sorry. Oke. Selanjutnya kita buat table data. Langsung. Ini table dokter. Ini dokter. Sorry, kita belum buat lanjutnya. Ranking, teman-teman, admin, menjadi etika,
ID pasien vertigo. Selanjutnya dokter admin. Lihat dokter admin. Nah tadi Pak dokter admin dokter. Kemudian ini ID dokter. Tunggu di mana deh. Oke, ini sudah saya buat seluruhnya. Oke, untuk seluruh tabel telah saya buat. Selanjutnya adalah memasukkan value atau kita menginsert data dari kolom untuk tabel-tabel yang dibutuhkan. Konteksnya di sini saya akan menambahkan data atau value untuk tabel pasien ya. Tabel pasiennya kita klik terlebih dahulu. Oke. Di tabel pasien ini kita di bagian tugas ke tabel pasien kita insert dokter admin ya. Pasien sebenarnya kita bisa melakukan insert secara manual di SQL ya. Namun di sini saya menggunakan fitur dari PHP MyAdmin sendiri. Oke, untuk ID pasiennya saya mulai dari ID 1. Pasien saya akan beri nama ini tadi bekas tes saya ya. Raffi, saya beri nama laki, alamat, Bandung. Pasiennya kita buat. Oke, kita buat lagi. Kita insert. Namanya ini ID-nya 2. Nah, ini perempuan, jenis kelaminnya kita buat insert lagi. ID-nya 3, namanya di laki-laki. Kita insert lagi. Ini perempuan, lokasinya dulu. Oke, untuk datanya telah kita insert pada tabel pasien. Selanjutnya adalah kita memberikan indeks agar bisa melakukan relationship pada setiap tabel. Oke, setelah diberikan value kepada atau isi atau kolom ya pada tabel pasien, selanjutnya adalah saya akan menambahkan indeks pada setiap tabelnya. Karena di setiap tabel terdapat primary key, saya akan membuat indeks pada setiap tabelnya untuk setiap ID agar bisa dilakukan relationship nantinya. Oke, kita masuk ke DB tugas. Bentar, ada concern di jaringan ya, sebentar. Oke, di sini sudah masuk ke bagian DB tugas. Ini ada tabel-tabel yang tadi kita telah buat. Kita coba masuk ke salah satu tabel ya. Masuk ke bagian structure. Nah, di bagian structure ini atau di bagian kolom-kolomnya ini kita coba tambahkan untuk si indeksnya. Oke, setiap ID kita beri indeks ya. Masuk ke bagian daftar, masuk ke structure, kita beri indeks. Oke, di daftar kita beri indeks juga. ID pasien kita beri indeks. Daftar.
structure. Jadi dokter kita beri indeks. Bagian dokter admin, structure, ID data kita beri indeks. Dan kita beri indeks juga. Dokter kita beri indeks juga. Pasien, bagian structure, indeks untuk ID pasien, pasien dokter, structure, ID dokter, kita beri indeks. Oke, pemberian indeks telah sesuai atau sudah dilakukan semua. Selanjutnya kita buat relationship-nya ya. Bagian more, kita ke designer. Nah, ini kita sesuaikan apa ya? Secara topologi ya, seperti topologi atau relationship-nya seperti apa. Saya mau dari administrator terlebih dahulu, administrator saya simpan ke bagian tengah. Pasien saya sebelah sini. Dokter admin saya buat sebelah sini. Dokter saya buat di sini. Pasien dokter saya buat di tengah. Daftar saya buat di atas. Oke, jika sudah, kita coba hubungkan satu-satu ya. Create relationship, tugas dan rankingnya cascade, oke. Sebentar. Oke, tadi sempat ada kendala ya dari saya. Si PHP adminnya error tidak bisa menambahkan untuk relationship-nya. Nah, sekarang tadi sudah saya tambahkan pasien dengan daftar. Nah, antara indeks ID pasien dengan ID pasien dicocokkan atau direlationkan. Selanjutnya adalah pasien dengan pasien dokter. ID pasien dengan ID pasien. Cascade. Dokter, pasien dokter. Pasien dokter dengan dokter. ID dokter dengan ID dokter ya. Direlationshipkan untuk rankingnya kita cascade. Ada habisnya belum ada presenter. Dokter admin berarti kita ID dokter dengan dokter. Sini untuk ini.
Nah, ini untuk relationship sudah saya buat ya. Sudah saya tambahkan semua ini bekas tadi. Sorry maaf juga baru saya lanjutkan dan motivasi seperti ini karena kan tadi XMPP saya sempat ngebug atau crash ya. Tapi sudah saya troubleshooting dan sekarang sudah sukses. Semua relationship sudah saya gabungkan antara tiap kolom ya. Setiap table. Nah, di sini selanjutnya melakukan pengetesan di bagian XMPP-nya sendiri ya. Kita masuk ke bagian shell. Oke. Oke, di sini kita masuk ke MySQL. Oke, MySQL ini. Password. Oke, sekarang kita coba cek database. Nah, ini adalah database yang tertera pada XMPP ya. Untuk tadi kan kita sudah membuat database dengan nama tugas 2. Karena itu kita coba use. Oke, sekarang kita coba cek tabel-tabel apa saja yang sudah tersedia di database ini. Oke, sudah tersedia di sini ya, tabelnya apa saja. Selanjutnya kita lakukan select ya. Kita coba tes select bintang from hasil ya. Nah, ini sudah ada ya untuk tabelnya sendiri yang tadi telah kita buat, yaitu tabel pasien dengan isinya itu ada nama data-data pasien dari 1 sampai 4. Maka dari itu kita coba lanjut untuk select spesifik ya. Pasien jenis kelamin from pasien jenis kelamin Oke, sudah muncul ya. Di sini saya mencoba spesifik mencari jenis kelamin perempuan pada tabel nama pasien. Pada tabel pasien. Dengan saya menspesifikkan lagi pada bagian kolom nama pasien dan jenis kelamin, saya gabungkan kedua jenis tersebut ya, atau menyebutkan kolom tersebut. Lalu saya mencari jenis kelamin yang hanya perempuan. Di sini tertera adalah Rani dan Diana. Oke, seperti itu saja untuk praktikum tugas 2 kali ini. Saya Muhammad Rafi, terima kasih.